Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabatku sekalian yang dirahmati Tuhan? Semoga kita tetap dalam lindungannya ya. Salam sejahtera buat kita semua. Ada yang bertanya nih ya, mengapa kita masih diuji? Kenapa belum selesai nih ujian katanya? Kalau belum selesai ya berarti kan belum. Kalau masih diuji berarti belum selesai, belum lolos. Iya enggak? Iyalah. Jangan samakan ujianku dengan ujianmu. Ujian si A sama si B beda-beda kan. Cuman intinya sama, untuk menguji keimanan kita, kekuatan kita, ya kan, keikhlasan kita, kesabaran kita. Ibarat kata mau naik kelas 2, kelas 3 di sekolah gitu kan, pasti ada ujian di akhir semester tuh. Mau diangkat derajatnya, istilah kata gitu kan, mau dinaikin kelasnya. Ya hidup perjuangan hidup memang sangat menyakitkan kadang-kadang. Ya itulah hidup. Bahkan sering kali kita bertanya-tanya, dan banyak yang merasakan, mungkin ya pasti banyak, ketika lagi diuji, kurang apa lagi, harus gimana lagi. Perasaan kurang, kayak kurang, kok tetep bayar. Kadang-kadang bikin mumet pikiran, bikin bingung apa lagi yang harus dilakukan. Iya enggak? Kita orang biasa, Rasul aja, para nabi, para utusan, ujiannya lebih berat. Ya, orang-orang yang tergolong beriman sekalipun gitu kan, apalagi kita. Aduh. Di Al-Quran itu ada ya ayat yang menerangkan, saya lupa lagi itu surat apa gitu kan, ayat apa. Cuman isinya itu ya, intinya itu pokoknya Tuhan itu ya, Islamnya apa ya, lupa lagi aku. Pokoknya jangan mengira gitu kan, kita itu akan dibiarkan begitu saja gitu kan. Jangan mengira kita itu hidup tanpa ada ujian, dibiarkan aja gitu kan. Ya, sekalipun orang beriman, apalagi orang beriman lebih rentan diujinya gitu kan. Kita semua bakal diuji gitu kan. Di situ sesungguhnya kami menguji, kalau gak salah, orang-orang yang sebelum kita gitu kan. Allah itu menguji sebelum kita gitu kan. Sebelum Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah, ada banyak kisah-kisah yang menerangkan gitu kan. Bahkan di Al-Quran pun ada yang menerangkan kisah-kisah zaman Nabi A, Nabi B, itu lebih parah gitu kan. Sama diuji kan. Maka ya Allah itu sengaja gitu kan, agar, dan Allah itu nggak bisa dibohongin gitu kan. Allah itu tahu mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang ngedusta.
Sebenarnya manusia itu seringkali mempunyai pemikirannya bahwa kita itu sudah beriman gitu kan, ngaku-ngakunya entah itu beriman karena turunan Islam KTP apa. Lalu mengapa kita itu masih diuji? Ketahuilah ya, justru orang yang beriman adalah orang yang paling rentan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya itu anak sekolahan pasti akan menempuh ujian. Ya misalkan anak tersebut tidak ikut ujian, tentu tidak akan bertanya kepada pihak sekolah ya. Anak tersebut akan bertanya, mengapa gitu kan saya itu tidak ikut ujian. Ya begitu dengan kita kan, harusnya kita takut jika tidak diuji oleh Allah ya. Coba kalau tidak diuji, kemungkinan kan kita seperti terlupakan, ya kan? Kenapa sih pakai bisa seakan-akan dilupakan gitu kan? Ya mau lupa gimana? Sebetulnya Tuhan itu nggak pernah lupa ya terhadap kita. Tuhan itu sayang. Tuhan terus memperhatikan kita. Cuman kitanya aja yang sering lupa gitu kan. Tuhan kasih peringatan tetap lupa. Banyak peringatan-peringatan, coba deh tapakurin perjalanan kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita itu pasti banyak peringatan-peringatan yang Tuhan unjukkan buat kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita lebih baik. Makanya ketika ujian, kok lama sih selesainya? Sebetulnya lama atau tidaknya suatu ujian itu tergantung kita juga ya. Kalau kita cepat menyadari kekurangan kita gitu kan, minta ampun gitu kan, udah cepet, ujian itu nggak bakal lama gitu kan. Yang jadi masalahnya kita itu telmi apa terus telat gitu kan, telat ngerti, telat sadar lah intinya. Makanya kenapa ujiannya itu lama selesainya. Kalau kita cepet tangkap apa maksud Tuhan gitu, apa petunjuknya, apa perintahnya gitu kan, kita lakuin, kita perbaikin, udah cepet selesai gitu ya enggak. Makanya sering mawas diri, ingat diri ya, ingat Tuhan gitu kan. Jangan sampai ya Allah itu murka gitu kan. Allah kalau udah murka itu Allah juga bisa marah gitu kan. Namun Allah nggak pernah menyiksa, tapi Allah juga bisa marah atau bisa istilahnya apa, memberi peringatan ya, dengan keadaan yang pahit gitu kan, atau peringatan-peringatan yang secara terus menerus ya. Itu akibat ulah kita juga, akibat kekurangan kita gitu kan. Entah itu karena perbuatan dosa, sering melalaikan perintah Tuhan dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua kesengajaan Allah untuk orang-orang yang ingkar ya terhadap perintahnya gitu kan. Terus kalau itu ya pokoknya kita itu akan diuji ya, itu entah dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan apa sajalah. Biasanya Allah itu menguji kita itu
seperti hal-hal yang kita sukai atau senangi atau cintai. Kita suka harta, kalau uji dengan harta, hartanya itu diuji ya, bener. Pokoknya kalau kita cepat menyadari, memahami ya kekurangannya, pasti nggak bakalan lama ujian. Itu tergantung kita gitu kan. Makanya kenapa ikro, bacalah, itu bacalah, kita bacalah dirimu gitu. Kita itu orang yang tidak tahu diuntung ya. Tuhan udah kasih kenikmatan, masih saja kita menyalahkannya, masih saja kita banyak berburuk sangka terhadapnya. Padahal janji-janji Allah itu tidak ada keraguan sedikit pun. Pokoknya kalau ingin cepat-cepat selesai ya kita harus cepat juga sadarnya kekurangannya kita itu apa gitu kan. Udah, sebetulnya Tuhan itu ingin kita sadar diri, ya enggak? Mohon maaf deh kekurangannya, saya nggak bisa terlalu banyak juga jelasin, saya nggak, ya seadanya aja gitu kan. Nanti di video yang lainnya mungkin ada pembahasan ya. Cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.